Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Atika Nadila. Yang kedua, Maini Novita. Dan yang ketiga, Seli Destrianova. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Islam di Johor, Riau, dan Riau Lingga. Dan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu ada 2 poin. Yang pertama, sejarah Kerajaan Riau Lingga Kepulauan Riau. Dan yang kedua, sarana masuknya Islam dalam pendidikan. Nah, yang pertama yaitu sejarah Kerajaan Riau Lingga Kepulauan Riau. Kerajaan Riau Lingga adalah sebuah kerajaan Islam di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1828 Masehi hingga 1911 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Wilayahnya meliputi Provinsi Kepulauan Riau sekarang, tetapi tidak termasuk Provinsi Riau yang didominasi oleh Kerajaan Siak yang sebelumnya telah memisahkan diri dari Kerajaan Johor Riau. Kerajaan Riau Lingga memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sarjanawan keturunan Melayu Bugis. Sebelumnya, Riau Lingga merupakan wilayah dari Kerajaan Johor Riau atau juga dikenal Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga yang berdiri pada tahun 1528 sampai dengan 1824 Masehi. Terbentuknya Kerajaan Riau Lingga diakibatkan perebutan kekuasaan antara kedua putra Raja Johor Riau dan pengaruh Belanda Inggris. Pada tahun 1824, Belanda dan Inggris menyetujui perjanjian Traktat London yang isinya bahwa Semenanjung Malaya merupakan dalam pengaruh Inggris dan Sumatera serta pulau-pulaunya merupakan dalam pengaruh Belanda. Hal ini memperparah situasi Kerajaan Johor Riau. Pada tahun 1824, Kerajaan Johor Riau terbagi menjadi 2 kerajaan. Sesudah Malaka sebagai ibu kota Kerajaan Malaka diserang pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tanggal 10 Agustus 1511 dan berhasil direbut pada tanggal 24 Agustus 1511. Sultan Mahmud Syah beserta pengikutnya melarikan diri ke Johor, kemudian ke Bintan, dan mendirikan ibu kota baru. Tetapi pada tahun 1526, Portugis berhasil membumi hanguskan Bintan, dan kemudian Mahmud Syah mundur ke Kampar, tempat dia wafat 2 tahun kemudian dan digelar marhum Kampar. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bergelar Sultan Alauddin Riayat Syah sebagai Sultan kedua Johor Riau. Kerajaan Johor Riau mulai mengalami kemunduran pada tahun 1812 setelah wafatnya Sultan Mahmud Syah. Sebelum meninggalnya Sultan Mahmud Syah, dia pernah berwasiat yaitu menunjuk Tengku Husain sebagai Sultan Johor Riau dan Tengku Abdurrahman agar berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam sengketa tersebut, Inggris mendukung Tengku Husain sedangkan Belanda mendukung Sultan Abdurrahman. Traktat London yang disepakati Belanda dan Inggris pada tahun 1824 mengakibatkan terpecah belahnya Johor Riau menjadi 2 bagian. Yang pertama, Johor berada di bawah pengaruh Inggris, sedangkan Riau Lingga berada di dalam pengaruh Belanda. Pada tanggal 18 Mei 1905, Belanda membuat perjanjian baru
yaitu bahwa Belanda membatasi kekuasaan kerajaan Riau Lingga dan mengakibatkan benderanya harus dipasang lebih tinggi daripada kerajaan Riau Lingga. Belanda memaksa Sultan Abdurrahman Muazzam Shah untuk menandatangani perjanjian tersebut. Pada Februari 1911, kapal-kapal Belanda mendekati Pulau Penyengat pada pagi hari dan menurunkan ratusan orang serdadu untuk menyerang istana. Dan datang Konfir H.N. Pumartan dari Tanjung Pinang mengumumkan atas pertimbangan agar tidak terpenuhnya rakyat di Pulau Penyengat. Maka Sultan Abdurrahman Shah beserta pembesar kerajaan Riau Lingga tidak melakukan perlawanan. Dengan demikian berakhirlah kerajaan Riau Lingga dan pada tahun 1913 Belanda resmi memerintah langsung di Riau Lingga. Nah, itu adalah sejarah kerajaan Riau Lingga Kepulauan Riau. Yang kedua yaitu sarana masuknya Islam jalur pendidikan. Sejarah mencatat bahwa pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Pada era kolonial, pendidikan Islam didirikan dengan modal dengkul dari para ulama dan semangat warga. Hal itu sebagai upaya untuk menandingi keberadaan pendidikan sekuler yang dijadikan Belanda. Dalam konteks itu, pendidikan Islam di Riau memiliki kesamaan sejarah dengan daerah lain, dan inilah yang menjadi dasar dari perkembangan Islam di Riau. Ia didirikan dengan semangat dakwah Islam sebagaimana kita temukan di daerah Indragiri Hilir. Nah, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maini Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maini Novita dari kelompok 3 akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, Tika Nabila, dengan materi sejarah kerajaan Islam Riau dan pengaruhnya bagi penyebaran Islam. Kita tahu bahwa salah satu bukti adanya penyebaran dan perkembangan Islam dilihat dari sisi sejarah kerajaannya. Di sini kalau di Riau sejarah kerajaannya itu yaitu kerajaan Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga adalah kerajaan Islam yang berpusat di Kepulauan Lingga yang merupakan pecahan dari Kesultanan Johor. Kesultanan ini dibentuk berdasarkan perjanjian antara Britania Raya dan Belanda pada tahun 1824 dengan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah sebagai sultan pertamanya. Kesultanan ini dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda pada 3 Februari 1911. Wilayah Kesultanan Riau Lingga mencakup Provinsi Kepulauan Riau Modern, tapi tidak termasuk Provinsi Riau yang didominasi oleh Kesultanan Siak yang sebelumnya sudah memisahkan diri dari Johor Riau. Kesultanan ini memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada kesultanan ini, bahasa Melayu merupakan bahasa standar yang sejajar dengan bahasa besar lainnya di dunia. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Melayu Bugis. Riau Lingga pada awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Melaka dan kemudian Kesultanan Johor Riau. Pada 1811 Sultan Mahmud Shah III mangkat. Ketika itu putra tertua Tengku Hussein sedang melangsungkan pernikahannya di Pahang. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan Indragiri. Indragiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Indra yang berarti mahligai dan giri yang berarti kedudukan yang tinggi atau negeri. Sehingga kata Indragiri diartikan sebagai kerajaan negeri mahligai. Kerajaan Indragiri diperintah langsung dari kerajaan Melaka pada masa Raja Iskandar yang bergelar Narasingha I. Pada generasi raja yang keempat, barulah istana Kesultanan Indragiri didirikan oleh Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan Zirullah Si Alamin digelar Naga Singha II, beristrikan putri dan purnama bersamaan didirikan rumah tinggi di kampung Dadang.
Sekian ada pemaparan materi dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya Sally Destrianova. Terima kasih. Terima kasih Maini. Baiklah, selanjutnya pembahasan tentang situs-situs peninggalan sejarah Islam di Riau. Yang pertama, Masjid Raya Nur Alam, Senabelan Tonggak, Sejarah Islam Pekanbaru. Sebuah bangunan yang megah yang didominasi warna kuning di daerah Senabelan. Bangunan ini dikenal dengan Masjid Raya Nur Alam, juga dijuluki dengan Masjid Alam, yang diambil dari nama kecil Sultan Alamuddin, yaitu Raja Alam. Upacara menaiki bangunan masjid ini dilakukan pada saat sholat Jumat yang dipimpin oleh menantu Sultan Alamuddin, yaitu Imam Said Usman. Beliau merupakan imam besar dari Kerajaan Siak. Dalam tradisi Melayu, sebuah istana kerajaan hendaknya dibangun bersama balai rapat dan masjid. Persyaratan tradisi itu merupakan perwujudan filosofis tali berpilin tiga. Dasar sebuah tata masyarakat Melayu adalah adanya unsur adat, pemerintah, dan agama. Bangunan religius yang merupakan peninggalan Kerajaan Siak dan merupakan masjid batu pertama yang ada di Pekanbaru. Yang kedua, Masjid Ar-Rahman tertua kedua di Pekanbaru. Masjid ini berada di simpang Jalan Sudirman dan Jalan Nangka di Pekanbaru. Raden Sastro merupakan donatur terbesar dan berperan penting dalam pembangunan masjid ini. Raden Sastro memiliki banyak jasa dengan masjid ini karena dialah yang memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan masjid ini. Selanjutnya, Kerajaan Siak. Kerajaan Siak ini merupakan bukti sejarah kerajaan Melayu di Riau. Istana ini dibangun oleh Sultan As-Sadid Syarif Hasim. Lokasinya yaitu di Kabupaten Siak, Sri Indrapura, berjarak lebih kurang 125 km dari Pekanbaru. Corak arsitektur Istana Siak menunjukkan adanya perpaduan antara gaya arsitektur Eropa, Arab, serta Melayu. Istana Siak ini terdiri atas dua lantai. Yang pertama lantai bawah, yang kedua lantai atas. Pada setiap bangunan terdapat pilar berbentuk bulat, sedangkan pada bangunan ujung puncak terdapat hiasan burung Garuda. Selain bangunan utama, di dalam kompleks Istana Siak juga terdapat bangunan lainnya seperti Istana Baru, Istana Panjang, Istana Limas, dapur dan kolam istana, gardu jaga lama. Sebagian orang berpendapat arsitek atau perencanaan istana ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Jerman, namun tidak diketahui secara pasti siapa namanya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.